Data Warehouse, pembahasan buku Data Warehouse Design oleh Gold Valery, bab Logical Design. Sekarang kita akan membahas dengan outline pembuatan fake schemata menjadi star schema. Materi kali ini sebenarnya membahas tentang kasus-kasus yang mungkin terjadi saat kita membuat sebuah data warehouse. Di sini dilihat ada penanganan-penanganan khusus untuk kasus-kasus descriptive attribute, kemudian cross-dimensional attribute, dan share hierarchy. Ada poin-poin lain seperti multiple dan optional arc, incomplete dan recursive hierarchy, kemudian apa itu degenerate dimensi, dan additive issue. Dua poin terakhir kita membahas tentang view, materialization, dan view fragmentation. Pertama tentang deskriptif dan cross-dimensional attribute. Dijelaskan bahwa yang namanya deskriptif attribute adalah salah satu atribut yang bukan atribut agregasi, tetapi atribut itu adalah penting. Teman-teman bisa lihat di sini, di store kita bisa punya beberapa data atau beberapa atribut yang dia merupakan lebih ke deskripsi saja, seperti mungkin data country, mungkin data state, yang dia merupakan deskripsi dari sebuah store. Sedangkan apa yang dimaksud dengan cross-dimensional attribute? Cross-dimensional attribute adalah sebuah atribut yang dia di-share terhadap dua dimensi. Sehingga di sini kita lihat bahwa VAT dipakai oleh dimensi store dan dimensi produk. Kemudian ada share hierarchy. Seperti kita ketahui di konseptual model, kita punya dua tipe atribut, yaitu atribut deskriptif dan atribut hierarki. Nah, di sini kita tahu bahwa hierarkinya itu menginduk ke diri sendiri, sehingga dia menjadi share hierarki. Nah, kemudian ini multiple arc, di mana penggunaan dari atribut atau dimensinya dipecah menjadi beberapa dimensi lain. Di sini warehouse dan order punya data city, sedangkan city-nya dipecah dari dimensi warehouse dan order dan punya beberapa data yang disimpan. Ini lebih ke bentuk normalisasi. Nah, kemudian untuk optional arc, seperti kita ketahui bahwa yang namanya atribut hierarki, misalnya tanggal ataupun alamat, misalnya kita urutkan dari jalan, kemudian kota, kemudian provinsi, kemudian tanggal. Ada suatu waktu saat data kita tidak lengkap, sehingga kita kehilangan data kota, atau kita kehilangan data tanggal. Sehingga hierarki dari atribut alamat tadi menjadi tidak lengkap atau ada null value. Nah, mungkin terjadi optional arc seperti ini, di mana ada null value. Nah, lantas bagaimana cara kita penanganannya? Ada tiga cara yang bisa digunakan untuk melakukan penanganan tadi. Pertama, kita melakukan penyeimbangan atau kita tulis atau kita isi datanya menjadi data others. Merupakan sebuah nilai umum yang menyatakan pengelompokan. Kemudian kita juga bisa downward balancing atau missing value-nya kita isi dengan nilai di bawahnya, artinya nilai hierarki di bawahnya. Misalnya tadi, kalau kita punya data, misalnya alamat, kemudian uh, kota, kemudian provinsi, jika kotanya hilang, kita bisa ganti dengan nilai provinsi, seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan teknik upward balancing, kebalikan dari downward balancing tadi, kita bisa isi dengan data sebelumnya atau hierarki sebelumnya. Nah, ini contohnya bagaimana penanganan incomplete hierarchy. Kita ketahui bahwa kita punya data USA, kemudian Vatican City, UK, dan UK. Nah, kemudian ada data others sebelumnya. Nah, atau kita juga bisa di sini punya USA, Vatican City, dan UK, ternyata tiba-tiba langsung California, sedangkan data yang lainnya tidak ada. Kita bisa ganti dengan nilai others. Nah, ini contoh downward balancing, kita ganti juga. Dan ini upward balancing. Kita ganti dengan data di atasnya, untuk balancing tadi di bawahnya. Nah, kemudian untuk recursive hierarchy, kita ketahui di sini contohnya adalah kalau di pembahasan data
base, kita punya rekursif untuk employee, bahwa seorang employee punya manajer yang manajernya adalah employee itu sendiri. Di sini kita bisa lihat untuk manajer, key-nya menginduk ke dirinya sendiri. Nah, poin selanjutnya adalah degenerate dimensi. Degenerate dimensi ini, kalau kita mengambil dari beberapa sumber lain, seperti dari buku Kimball, Kimball menyebutnya sebagai junk dimension. Atau generate dimension ini adalah sebuah dimensi atau hierarki yang dia hanya terdiri dari satu atribut. Sehingga kemungkinan kita harus menghilangkannya. Biasanya dimensi ini atau atribut hierarki ini kita pindahkan menjadi termasuk dalam fact table. Nah, di fact table sendiri, kecuali memang ada pertimbangan lain, atribut ini perlu dipisahkan ke fact table, sebaiknya digabungkan seperti itu. Nah, ini contoh degenerate-nya. Kita punya data shipment mode, return code, dan line status. Di sini return code, line status, kita punya datanya, sebuah hierarki atau sebuah atribut, atau nanti bisa ini jadi dimensi sendiri yang dia hanya terdiri dari satu atribut. Sebaiknya kita gabungkan menjadi sebuah fact table di dalam fact table-nya. Nah, kemudian untuk additivity issue. Nah, perlu diketahui bahwa terdapat measurement di dalam fact table. Tetapi, ada kalanya saat kita ingin melakukan query atau mendapatkan sebuah event, ada grouping-grouping yang harus kita lakukan. Misalnya, kita mau menggroup berdasarkan kriteria tertentu. Nah, proses group ini harus memiliki data rujukan, sehingga kita perlu menambahkan sebuah data rujukan ke dalam sebuah fact table, sehingga nanti data rujukan ini menjadi groupingnya. Misalnya di sini kalau kita punya data inventory, level ini adalah bukan termasuk dari measurement-nya, bukan juga termasuk dari foreign key terhadap dimensinya, atau bukan juga termasuk degenerate dimension seperti tadi, sehingga kita perlu menambahkan dia di sini sebagai bagian dari data saat kita ingin menggrouping incoming quantity. Nah, selanjutnya adalah view materialization. Beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam view materialization ini adalah uh, optimasi dari penggunaan dari data warehouse itu sendiri. Ada poin tentang bagaimana workload atau biaya atau berapa waktu yang diperlukan untuk melakukan workload, atau berapa effort yang perlu kita keluarkan untuk memaintain view, berapa disk space-nya, kemudian berapa lama update time saat kita ingin melakukan view materialization, kemudian berapa respon query-nya, dan butuh update berapa cepat data kita, sehingga data freshness-nya perlu kita pertimbangkan. Dan memang view materialization ini adalah salah satu teknik yang bisa kita gunakan untuk mempercepat proses query kita di data warehouse. Tapi poin-poin di sini yang perlu dipertimbangkan saat kita ingin memilih apakah benar-benar kita akan implementasikan atau tidak view materialization. Nah, terakhir, ini salah satu teknik lagi yang bisa kita gunakan, yaitu adalah view fragmentation. Berdasarkan artinya, sebenarnya kita memisahkan sebuah view yang awalnya view-nya terdiri dari, misalkan di sini, view-nya terdiri dari dua view yang isinya adalah quantity dan receipt, unit price, dan number of customer. Kita bisa melakukan fragmentasi sendiri. Sehingga berdasarkan view atau berdasarkan data yang mungkin lebih sering diakses, sehingga kita bisa pisahkan view-nya menjadi seperti ini. Jadi satu view datanya hanya terdiri dari quantity, kemudian view yang lain baru menginduk dari receipt, unit price, dan number of customer. Ini salah satu teknik yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah view untuk mempercepat dan mengoptimasi dari data warehouse kita.